Kita akan bahas tentang soal-soal yang pernah diberikan tugas-tugas sebelumnya. Yang pertama ada tugas 1. Ini petunjuknya seperti ini. Cari teks deskripsi di internet. Jadi kalian copy paste, cari di internet, nggak bikin sendiri. Terus tempel di tugasnya, di lembar tugasnya. Dan lebih bagus lagi kalau kalian menyertakan sumber, jadi alamat websitenya dicantumkan di situ, di copy juga, itu lebih bagus. Nah, terus setelah kalian salin si teks deskripsi tersebut, yang pertama sebutkanlah objek apa yang dideskripsikan pada teks tersebut. Berarti kalian cukup menyebutkan objeknya apa. Kalau misalkan itu semangka, tulis semangka aja, nggak usah didetail, nggak usah dikasih penjabaran lebih atau nggak usah lebih detail lagi, cukup tulis semangka aja. Terus kalau misalkan kursi, tulis kursi aja. Kalau misalnya itu lemari, tulis lemari aja, kayak gitu. Terus yang nomor 2, adakah penginderaan di teks tersebut? Jika ada, sebutkan inderanya apa beserta kalimatnya. Jadi ini tuh sebenarnya pertanyaan menjebak sih. Ketika kalian misalnya menjawab nomor 2 ini dengan jawaban tidak ada, maka tugas kalian salah. Kenapa? Karena salah satu ciri teks deskripsi itu ada penginderaan gitu. Nah, terus jika ada, sebutkan inderanya apa berserta kalimatnya. Jadi kalian harus menyebutkan inderanya indera apa nih, kan udah dijelaskan ya di video materi yang ada di YouTube maupun di audio. Nah, indera itu ada apa aja. Nah, misalnya ada indera penglihatan, peraba yang kayak gitu. Dan terus tuliskan beserta kalimatnya. Ya, Ibu mau ngasih contoh jawaban-jawaban yang salah kayak gini nih. Bentar. Oh, yang pertama ini dulu deh. Contoh teks deskripsi yang salah. Nah, jadi kalian copy pastenya itu pun dinilai sih. Kalian memilih yang teks deskripsi yang benar atau yang salah. Nah, ini contoh teks deskripsi yang salah. Kenapa? Karena ini merupakan teks definisi atau tentang keilmuan. Yang mana laut adalah sebuah perairan asin sebenarnya. Nah, ini laut secara umum. Kalau deskripsi itu khusus ya. Kalau misalnya kalian ini tentang laut nggak masalah, tapi misalnya laut yang kalian datangi, misalnya saya pergi ke laut apa, misalnya namanya ke pantai, ibu taunya pantai sih. Misalnya kalian pergi ke pantai Pangandaran, di sana pantainya sangat indah, terus ada pemandangan, ada pedagang, misalnya ada pohon kelapa. Nah, kalian sebutin kayak gitu, itu bisa jadi teks deskripsi. Tapi kalau ini bukan teks deskripsi ya. Kayak gitu. Nah, ini yang benarnya. Contoh teks deskripsi yang benar. Saat itu di pertengahan bulan Oktober, aku melakukan perjalanan yang cukup panjang. Aku pergi bersama dengan seorang teman, kami mulai perjalanan menggunakan kereta. Nah, ini adalah teks deskripsi. Walaupun sebenarnya tidak terlalu deskripsi. Nih, maksudnya ya deskripsi sih. Karena ada bagian di ini, bangkunya terbuat dari besi yang dilapisi sedikit busa. Ini indra penglihatan. Nah, kayak gitu, yang ada indra-indranya. Nah, ini semoga kalian paham sih. Kalau misalnya masih belum paham, boleh tanyakan, boleh langsung japri di WhatsApp ataupun di grup kelas juga boleh. Terus, nah ini ada juga jawaban yang nomor 2 yang salah. Contoh yang salah adalah yang pertama, objek yang dideskripsikan kucing. Oke, betul nomor 1-nya. Nomor 2, ini salah satu jawaban dari teman-teman kalian ya. Ibu screen capture. Terus yang nomor 2 ini jawabannya indra yang dipunyai kucing, bukan indra yang dipunyai kucing, tapi penginderaan yang ada di teks tersebut. Ini curiga ibu nggak nonton dulu video penjelasan dari ibu deh. Terus indera lidah untuk memakan, indera telinga untuk iya itu mah, cuman ini dari teks gitu loh. Misalnya kalau jadi kan ibu sedikit jelasin lagi kan, teks itu penginderaan itu ada 5 macam kan. Ada indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan pencium. Nah, dari kelima indera itu usahakan dalam teksnya itu bukan misalnya kucing itu kalau misalnya indra, misalnya kalian tulisnya tuh contoh indra penglihatan, kucing itu melihat ada
ada makanan di dekatnya. Nah, sebenarnya nggak harus ada kata-kata melihat untuk menyatakan indera penglihatan, tapi cukup dengan kucing itu berwarna hitam. Warna hitam kan bisanya dilihat, nggak bisa cuma dipegang kan. Dipegang tanpa dilihat kita nggak akan tahu itu hitam. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya masih belum jelas, coba tonton lagi video materi ibu. Dan kalau misalnya masih bingung, tanya aja lagi di WhatsApp ya. Terus ini juga ada yang salah nih. Objek pada teks tersebut menceritakan tentang sebuah semangka. Oke, nggak masalah. Nomor satunya bener. Nomor duanya, tekstur semangka tersendiri agak kasar. Tiba-tiba nomor duanya cuma gini doang. Ini juga salah, mohon maaf. Nah, kenapa salah? Sebenarnya sih nggak salah, cuman kurang kurang dikit lagi aja. Kalau misalnya di sini disertakan ya di dalam kurung, ini termasuk indera peraba. Nah, ini bisa jadi 100 nih nilainya. Cuman karena nggak dikasih keterangan ini indera apa, maka nilainya kurang. Kayak gitu. Nah, terus ini yang hampir benar. Tuh, udah panjang nih. Yang nomor satunya udah benar ya, Pantai Pangandaran katanya. Terus, adakah penginderaan di teks tersebut? Gak ada. Ya, oke. Ada katanya. Pantai ini menyungguhkan, terus langsung ke teksnya. Gak ada disebutkan inderanya indera apa. Berarti ini juga walaupun sepanjang ini jawabannya tetap nilainya kurang dari 100 gitu. Nah, ini contoh yang benarnya. Indera penciuman bunga melati merupakan jenis bunga yang banyak dikenal karena harumnya. Ini salah deh. Indra perasa, bahkan karena harumnya yang khas, ada minuman teh yang memiliki aroma. Nah, ini salah, ini maaf ya, ini salah contohnya. Nanti Bu ganti ya. Terus ini indra penglihatan. Ini tuh kalau indra penciuman bukan gini loh kalimatnya. Ngerti nggak ya kalian? Terus ini soalnya udah 7 menit segini doang. Indra penglihatan, bunga melati berwarna putih berbentuk. Oh, ini masih bisa nih. Indra penglihatan ini benar. Bunga melati berwarna putih. Itu cuma bisa dilihat, tapi indra perasa nih lihat. Indra perasa bahkan karena harumnya yang sangat khas, ada aroma teh. Kalau aroma berarti apa? Penciuman kan? Ini salah ya. Ini terus indera penciuman, bunga memiliki jenis tanaman bunga yang banyak orang kenal karena harumnya. Ini juga bukan indera penciuman. Ya, kayak gitu. Terus ini yang paling benar nih. Nomor satunya ada benar jawabannya semangka. Nomor duanya ada indera penglihatan. Contoh kalimatnya nih, disertai contoh kalimatnya. Buah semangka memiliki biji di dalamnya. Biji di dalamnya cuma bisa dilihat, nggak bisa dirasakan karena ya harus dibuka gitu, terus dipegang bisa aja. Cuman kalau ini lebih ke bisa dilihat gitu. Kayak gitu. Nah, ini benar walaupun cuma segini tapi ini nilainya 100. Terus petunjuk tugas 2 nih. Tugas 2 itu mendata kata umum dan kata khusus sebanyak 15 kata. Terus nomor 2 membuat kalimat menggunakan majas, metafora, hiperbola, litotes, personifikasi, dan ironi. Ini semua sudah Ibu jelaskan di materi, di video ataupun audio. Kalau misalnya kalian masih bingung, masih coba cek lagi videonya karena semua materinya ada di situ. Kalau misalnya belum cek, cek aja. Terus kalau di tugas ini rata-rata ada yang benar sih. Cuman di bagian yang nomor 2 ada yang kurang fokus kan, Ibu bilangnya masing-masing buat 2 kalimat tapi ada yang 1. Terus paling yang di nomor 1 yang mendata kata umum dan kata khusus. Nih, ada yang salahnya tuh kayak gini, melihat, mengintip. Iya, ini bukan salah sih, kurang tepat. Kenapa? Karena kata khusus itu bagusnya tuh lebih dari 2 gitu. Jangan cuma 1 doang tulisannya. Gitu. Nih yang contoh yang benernya. Bapak, ayah, tuan, ibu, bunda, nyonya, rumah, geraha, istana, melihat, melirik, melototi, menengok. Nah, cuman ini kurangnya jangan pakai dan lain-lain ya, dan lain-lain kan banyak gitu. Kita nggak tahu, nggak usah aja, nggak usah pakai gitu. Udah deh, itu aja untuk evaluasi tugas-tugas yang lainnya. Sebelumnya. Nanti dilanjut dengan pembahasan tes formatif.
Kita akan bahas tentang soal-soal yang pernah diberikan tugas-tugas sebelumnya. Yang pertama ada tugas 1. Ini petunjuknya seperti ini. Cari teks deskripsi di internet. Jadi kalian copy paste, cari di internet, nggak bikin sendiri. Terus tempel di tugasnya, di lembar tugasnya. Dan lebih bagus lagi kalau kalian menyertakan sumber. Jadi alamat websitenya dicantumkan di situ, di copy juga, itu lebih bagus. Nah, terus setelah kalian salin si teks deskripsi tersebut, yang pertama sebutkanlah objek apa yang dideskripsikan pada teks tersebut. Berarti kalian cukup menyebutkan objeknya apa. Kalau misalkan itu semangka, tulis semangka aja, nggak usah didetail, nggak usah dikasih penjabaran lebih atau nggak usah lebih detail lagi. Cukup tulis semangka aja. Terus kalau misalkan kursi, tulis kursi aja. Kalau misalnya itu lemari, tulis lemari aja. Kayak gitu. Terus yang nomor 2, adakah penginderaan di teks tersebut? Jika ada, sebutkan inderanya apa beserta kalimatnya. Jadi ini tuh sebenarnya pertanyaan menjebak sih. Ketika kalian misalnya menjawab nomor 2 ini dengan jawaban tidak ada, maka tugas kalian salah. Kenapa? Karena salah satu ciri teks deskripsi itu ada penginderaan gitu. Nah, terus jika ada, sebutkan inderanya apa beserta kalimatnya. Jadi kalian harus menyebutkan inderanya indera apa nih, kan udah dijelaskan ya di video materi yang ada di YouTube maupun di audio. Nah, indera itu ada apa aja? Nah, misalnya ada indera penglihatan, peraba yang kayak gitu. Dan terus tuliskan beserta kalimatnya. Ya, Ibu mau ngasih contoh jawaban-jawaban yang salah kayak gini nih. Bentar. Oh, yang pertama ini dulu deh. Contoh teks deskripsi yang salah. Nah, jadi kalian copy pastenya itu pun dinilai sih. Kalian memilih yang teks deskripsi yang benar atau yang salah. Nah, ini contoh teks deskripsi yang salah. Kenapa? Karena ini merupakan teks definisi atau tentang keilmuan. Yang mana laut adalah sebuah perairan asin sebenarnya. Nah, ini laut secara umum. Kalau deskripsi itu khusus ya. Kalau misalnya kalian ini tentang laut nggak masalah, tapi misalnya laut yang kalian datangi, misalnya saya pergi ke laut apa, misalnya namanya ke pantai, ibu taunya pantai sih. Misalnya kalian pergi ke pantai Pangandaran, di sana pantainya sangat indah, terus ada pemandangan, ada pedagang, misalnya ada pohon kelapa. Nah, kalian sebutin kayak gitu, itu bisa jadi teks deskripsi. Tapi kalau ini bukan teks deskripsi ya. Kayak gitu. Nah, ini yang benarnya. Contoh teks deskripsi yang benar. Saat itu, di pertengahan bulan Oktober, aku melakukan perjalanan yang cukup panjang. Aku pergi bersama dengan seorang teman, kami mulai perjalanan menggunakan kereta. Nah, ini adalah teks deskripsi. Walaupun sebenarnya tidak terlalu deskripsi. Nih, maksudnya ya deskripsi sih. Karena ada bagian di bangku ini terbuat dari besi yang dilapisi sedikit busa. Ini indra penglihatan. Nah, kayak gitu, yang ada indra-indranya. Nah, ini semoga kalian paham sih. Kalau misalnya masih belum paham, boleh tanyakan, boleh langsung japri di WhatsApp ataupun di grup kelas juga boleh. Terus, nah ini ada juga jawaban yang nomor 2 yang salah. Contoh yang salah adalah yang pertama, objek yang dideskripsikan kucing. Oke, betul nomor 1-nya. Nomor 2, ini salah satu jawaban dari teman-teman kalian ya. Ibu screen capture. Terus yang nomor 2 ini jawabannya indra yang dipunyai kucing, bukan indra yang dipunyai kucing, tapi penginderaan yang ada di teks tersebut. Ini curiga ibu dia nggak nonton dulu video penjelasan dari ibu deh. Terus indera lidah untuk memakan, indera telinga untuk iya itu mah, cuman ini dari teks gitu loh. Misalnya kalau jadi kan ibu sedikit jelasin lagi kan, teks itu penginderaan itu ada 5 macam kan. Ada indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan pencium. Nah, dari kelima indera itu usahakan dalam teksnya itu bukan misalnya kucing itu kalau misalnya indera, misalnya kalian tulisnya tuh contoh indera penglihatan, kucing itu melihat ada
ada makanan di dekatnya. Nah, sebenarnya nggak harus ada kata-kata melihat untuk menyatakan indera penglihatan, tapi cukup dengan kucing itu berwarna hitam. Warna hitam kan bisanya dilihat, nggak bisa cuma dipegang kan. Dipegang tanpa dilihat kita nggak akan tahu itu hitam. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya masih belum jelas, coba tonton lagi video materi ibu. Dan kalau misalnya masih bingung, tanya aja lagi di WhatsApp ya. Terus ini juga ada yang salah nih. Objek pada teks tersebut menceritakan tentang sebuah semangka. Oke, nggak masalah. Nomor satunya bener. Nomor duanya, tekstur semangka tersendiri agak kasar. Tiba-tiba nomor duanya cuman gini doang. Ini juga salah, mohon maaf. Nah, kenapa salah? Sebenarnya sih nggak salah, cuman kurang dikit lagi aja. Kalau misalnya di sini disertakan ya di dalam kurung, ini termasuk indera peraba. Nah, ini bisa jadi 100 nih nilainya. Cuman karena nggak dikasih keterangan ini indera apa, maka nilainya kurang. Kayak gitu. Nah, terus ini yang hampir benar. Tuh, udah panjang nih. Yang nomor satunya udah benar ya, Pantai Pangandaran katanya. Terus, adakah penginderaan di teks tersebut? Gak ada. Ya, oke. Ada katanya. Pantai ini menyungguhkan, terus langsung ke teksnya. Gak ada disebutkan inderanya indera apa. Berarti ini juga walaupun sepanjang ini jawabannya tetap nilainya kurang dari 100 gitu. Nah, ini contoh yang benarnya. Indera penciuman bunga melati merupakan jenis bunga yang banyak dikenal karena harumnya. Ini salah deh. Indera perasa, bahkan karena harumnya yang khas, ada minuman teh yang memiliki aroma. Ini salah, ini maaf ya, ini salah contohnya. Nanti Bu ganti ya. Terus ini indera penglihatan. Ini tuh kalau indera penciuman bukan gini loh kalimatnya. Ngerti nggak ya kalian? Terus ini soalnya udah 7 menit segini doang. Indera penglihatan, bunga melati berwarna putih berbentuk. Ini masih bisa nih. Indera penglihatan ini benar, bunga melati berwarna putih. Itu cuma bisa dilihat, tapi indera perasa nih, lihat. Indera perasa bahkan karena harumnya yang sangat khas, ada aroma teh. Kalau aroma berarti apa? Penciuman kan? Ini salah ya. Ini terus indera penciuman, bunga memiliki jenis tanaman bunga yang banyak orang kenal karena harumnya. Ini juga bukan indera penciuman. Ya, kayak gitu. Terus ini yang paling benar nih. Nomor satunya ada benar jawabannya semangka. Nomor duanya ada indera penglihatan. Contoh kalimatnya nih, disertai contoh kalimatnya. Buah semangka memiliki biji di dalamnya. Biji di dalamnya cuma bisa dilihat, nggak bisa dirasakan karena ya harus dibuka gitu, terus dipegang bisa aja. Cuman kalau ini lebih ke bisa dilihat gitu. Kayak gitu. Nah, ini benar walaupun cuma segini tapi ini nilainya 100. Terus petunjuk tugas 2 nih. Tugas 2 itu mendata kata umum dan kata khusus sebanyak 15 kata. Terus nomor 2 membuat kalimat menggunakan majas, metafora, hiperbola, litotes, personifikasi, dan ironi. Ini semua sudah Ibu jelaskan di materi, di video ataupun audio. Kalau misalnya kalian masih bingung, coba cek lagi videonya karena semua materinya ada di situ. Kalau misalnya belum cek aja. Terus kalau di tugas ini rata-rata ada yang benar sih. Cuman di bagian yang nomor 2 ada yang kurang fokus, kan Ibu bilangnya masing-masing buat 2 kalimat tapi ada yang 1. Terus paling yang di nomor 1 yang mendata kata umum dan kata khusus. Nih, ada yang salahnya tuh kayak gini, melihat, mengintip. Iya, ini bukan salah sih, kurang tepat. Kenapa? Karena kata khusus itu bagusnya tuh lebih dari 2 gitu. Jangan cuma 1 doang tulisannya. Gitu. Nih yang contoh yang benernya. Bapak, ayah, tuan, ibu, bunda, nyonya. Rumah, geraha, istana. Melihat, melirik, melototi, menengok. Nah, cuman ini kurangnya jangan pakai dan lain-lain ya. Dan lain-lain kan banyak gitu. Kita nggak tahu, nggak usah pakai gitu. Udah deh, itu aja untuk evaluasi tugas-tugas yang lainnya, sebelumnya. Nanti dilanjut dengan pembahasan tes formatif.